Most of the remaining books in the Septuagint were probably translated in the next 2 centuries after the completion of the Greek Pentateuch. Tuh, jaraknya jauh. Jadi ketika 72 rabi-rabi ya, otoritas Yahudi pada waktu itu menerjemahkan Torah ke dalam bahasa Yunani, itu hanya 5 kitab Musa. Nah, selanjutnya kitab para nabi semua, Efim Ketuvim itu bukan atas prakarsa Yahudi, tapi bapak-bapak gereja, orang-orang Kristen pada waktu itu. Jaraknya pun 2 abad setelahnya, jauh sekali. Gitu. Itu udah saya jamak itu si gendut gak mau naik, dia kena mental kali. Udah saya jamak tuh. Loh, bukannya waktu itu kita debat berdua ya, Bang Billy, waktu itu sama si Edwin? Iya. Ya masalah itu, Pentateuch, Septuaginta, Mesora. Yoi. Pokoknya kalau mau data-data, Itu kan Pentateuch. iya, dia nggak berani ngomong Septuaginta menghasilkan apa, nggak berani jawab. Karena kalau dia jawab Pentateuch, blunder. Penta kan artinya Ya, 5. 5. Terus kan gunungan scroll. Makanya. Iya, udah. Itu pertanyaan yang blunder kalau dia jawab Pentateuch. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Akhi Zuma. Dari semalam Ya, Gurunda Akhidin. ada Masya kali Allah. 10 orang mah penghujat semua, bubuk semua. Oh ya? Yang makan siapa? Ahimoto, Boleh Kurios, sama Bang Prahistar. Bunda Rahma. Iya, iya. Saya mau nanya sama Pera Istar dulu nih. Boleh nggak teman-teman? Saya mau nanya sama Pera Istar. Boleh. Prahistarnya masih Monitor nggak? bangun nggak? Bang Kores. Tidur Bang dia, Kores. Abang dah, habis bubukin itu si Edwin tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dewa. Iya 8690 101 gimana? Punya radio juga ini. Ini akun baru sembuh ini. Gimana, sehat semua ya? Alhamdulillah. Masalahmu di akun aja terus. Iya, ini baru sembuh ini Bang. Apa Baru sih? Baru Tiap kemarin hari akun aja. kena Bennett kemarin Bang. Udah. Katanya sakit Bang. Udah, kan lagi sakit, udah sembuh. Kena panu. Oh, katanya bisul sekampung. Gurunda masih ingat si Charlie Gurunda? Charlie yang mana ya? Si Charlie Lee. Yang dulu di Zoom. Iya, kayak pernah dengar namanya sih. Nah, barusan naik lagi. Bawa-bawa apa Imoto? Barusan tuh. Si Erwin. Yang Erwin tadi lihat di sini. Si botak. iya, si botak iya. Barusan si gendut, si Charlie Lee. Oh, Yang di Amerika itu. Dia masih ada di bawah kok, Bang Yan Hentan. Atau si Kagi itu. Ada, saya jambak gak berani naik. Ada yang saya mau tanya sama si botak ini, yang kemarin dia kowar-kowar, aku dengerin. Nah, kalau cuman dia kan nggak pernah berani naik ke Komalaku, nggak pernah sejarah dia naik ke Komalaku. iya Paling dia namanya. ketangkep. Dia Namanya ketangkep penyusup. Iya, dia kalau ketangkap kalau lagi naik ke Zoom Muslim, aku naik, baru dia kena situ tuh. Ini lagi aku tungguin dia nih. Tapi ujung-ujungnya kabur juga pasti ya. Iya, itu tadi aku belum terlambat sih, aku naik. Dia udah nggak ada duluan. Ada yang Oh, tadi tuh gitu. si siapa tadi tuh. Oh gitu. Iya. Jadi kemarin dia Makanya- keluar-keluar ini. Dia keluar-keluar. terus. Mana ada di dalam perjanjian baru ada tefilin itu yang diikatkan di tangan dan di jidat. Nggak ada itu karangan-karangan Yahudi Rabbinik zaman sekarang itu. Nggak ada dalam perjanjian baru. Baca Matius 23 ayat 5 itu. Tali-tali sembayang. Itu kan teksnya tali-tali sembayang bahasa Indonesianya. Mereka membentangkan tali-tali sembayang. Itu apa? Dalam bahasa Yunani-nya aja sama gitu. Ya, itu tefilin. Makanya itu aku mau hajar ya di sini nih kalau ada. Tadi dia nggak naik nih.
orang yang kehilangan arah gitu ya. Nggak tahu mau kemana perginya. Mau ke Jadi- Yahudi nggak dapat. Mau ke Islam juga nggak makanya- dapat. Makanya lihat itu profil aku tuh, ya kan? Itu ketuanya dia tuh, si siapa namanya tuh, siapa namanya, Briliantoro, siapa namanya, Bambang. Daniel. Ya, Daniel. Nah, menurut situs situs Kristen Ortodok, situsnya mereka resmi, imam kami adalah pengganti daripada Imam Lewi. Kok bajunya merah? Ini Imam Tapekong ini. Nggak ada Imam Lewi, bajunya dimodifikasi jadi merah. Nggak ada. Warnanya biru seperti itu tuh yang di samping. Nah, makanya sampai kapanpun orang-orang Yunani itu dari zaman dulu sampai sekarang itu musuh Yahudi. Musuh besar. Kenapa? Pertama, mereka selalu menggambarkan Tuhan di dalam sebuah gambaran patung, baik patung maupun gambar-gambaran. Nah, lucunya gini, ketika orang Ortodok menghina orang Katolik juga menghina orang Ortodok. Mereka berdua-dua itu melanggar daripada perintah Tuhan yang pertama, jangan kau membuat patung ataupun gambar-gambar. Kristen Ortodok itu membuat gambar-gambar, ada gambar-gambar terus gambarnya dicium-cium gitu. Gak boleh, maupun gambar maupun patung gak boleh dibuat gitu. Lucu memang. Lucu mereka ini kehilangan arah dia kan. Mau ke Yahudi Iya. ditolak, Kata Yahudi. di Islam juga nggak diakui. Makanya saya mau tanya, dari dulu aku tanya sama si Aderion, ini kenapa imammu nih kok merah bajunya? Katanya sesuai dengan imam yang Lewi. Kok bajunya merah? Ini dari mana ayatnya? Modifikasi yang dari mana bajunya merah? Yang setahu saya yang baju merah ini hari raya Tapekong itu yang Cina, ya hari raya orang-orang Cina itu Chinese. Nah, pakai Tapekong begini memang warna merah-merah gitu. Apakah sudah mengikuti kearifan lokal gitu? Aduh parah. Vera Ister ini lagi tidur kayaknya. Iya, kayaknya baru Lagi juga makan ini dia. Makan, Oh, lagi dia. makan. Oh, Oh iya. Bang Kores, Makan dibuka dulu. mute-nya Bang Kores. sarapan dulu, makan dulu. Ya. Soalnya kemarin Bang Juma ada ini ya, ada sepasang kekasih gitu. Ditanya sama pacarnya yang laki-laki, kamu sudah makan? Kata yang perempuannya, saya belum makan, katanya. Saya nggak bisa makan tanpa kamu. Terus yang laki-laki juga bilang, saya juga sama, nggak bisa makan kalau nggak disuapin sama kamu. Dua-duanya nggak makan Bang, akhirnya mati dua-duanya itu. Kan kasihan. Oh Kan? gitu. Dua-duanya mati. Dan ini untuk yang di bawah ya, ada salah satu rekan Dewa yang di bawah. Ada yang mau masuk Islam Bang, temennya Kang Batman ya, mau masuk Islam. Cuma sinyalnya nggak bagus. Sinyalnya itu di sana. Makanya Dewa Oh yang kemarin itu ya. bukan Bang, bukan. Ada yang di bawah, kawan Batman ada, atas nama Batman di bawah. Nanti nunggu sinyalnya dulu lah, nunggu sinyalnya bagus baru. Bukan Batman yang semalam debat sama Bunda Rahma tuh, bukan ya? Bukan ada di bawah namanya Batman. Mana ngetik nggak dia? Tadi ada dia sempat nyimak ke sini. Suruh naik aja Bang Dewa. Nah ini nih di bawah Bang Batman. Bang Batman bisa naik gak ke sini? Ini nih ada nih di bawah. Saya jamak aja namanya apa, Batman apa? Ini Batman aja, ini nih. Batman aja. Jadi si perempuannya ini sekolah STT Bang. Perempuannya sekolah STT. Nah terus si laki-laki dia punya seorang pacarnya ini seorang laki-laki Muslim, kebetulan Muslim yang taat. Dan Bang Batman sendiri sudah memberitahukan kepada beliau. Nah ini nih, mendingan bicara langsung sama Kang Batman nih. Halo, assalamualaikum Tuan Guru, Bang Kian, Bang Waalaikumsalam. Priyostoto, Bang Billy, pokoknya Bunda juga semuanya sehat selalu ya. Amin. Amin. Banyak Bang Batman. Lanjut aja, nggak apa-apa Bang Dewa, cerita aja.
nggak apa-apa, itu aja. Itu sinyalnya udah bagus belum? Kalau sinyalnya udah bagus, nanti suruh naik Gini, aja. Hmm. dia tuh gimana ya, kerjaannya tuh kan kadang yang namanya kami kerja serabutan kan Bang. Jadi kadang waktu tuh kadang ada, kadang enggak. Jadi kemarin tuh waktu pas Bang Dewa lagi ada waktu, dianya yang nggak bisa, pas dianya bisa Bang Dewanya kan. Nah, jadi sebetulnya gini, aku punya adik angkat, cewek. Nah, dia itu backgroundnya dari Katolik, Protestan kalau nggak salah, keluarganya semua gitu kan. Jadi dia tanya-tanya Islam itu dari dulu Bang sama aku. Sebelum dia kenal dengan cowoknya, dia memang udah apa ya, kayak kepo dengan Islam gitu. Nah, jadi kan aku jelasin lah sedikit-sedikit yang pernah aku dengar dari Bang Juma, dari Bang Dewa, yang dari hasil-hasil nonton kayak gini kan aku jelasin dikit-dikit. Dia kepo-kepo. Nah, semakin apa namanya, semakin hari itu semakin kepo gitu. Kebetulan cowoknya yang sekarang ini juga agamanya Muslim. Wah, jadi kan kemarin tuh maksudnya aku sama Bang Dewa itu bukannya dia untuk langsung masuk Islam tuh, enggak, belum. Kan dia masih dengan keyakinannya. Cuma kan aku tuh maunya Bang Dewa dulu tuh kayak ngasih penjelasan siapa itu Islam, siapa itu Kristen kan, siapa itu Paulus, apa baginda Rasulullah kan. Jadi kan dia melihat dari dua sisi nih. Nah, jadi kan tinggal dianya aja lagi menggunakan akal logikanya gitu kan. Tapi kalau memang dia hidayah pengen masuk Islam, memang betul-betul masuk Islam kan, insya Allah mudah lah, dimudahkan lah ya jalannya. Tapi dia sama ini memang nanya-nanya gitu Bang, nanya-nanya tentang Islam gitu kan. Makanya aku kadang sering nonton-nonton Bang Juma, nonton-nonton semua tuan guru yang ada di sini nih. Itu kadang bekal juga buat kalau misalkan aku ditanya-tanya sama dia Bang. Siap. Nanti jadwalkan saja nggak apa-apa, ngobrol sama Dewa. Mau berdua juga nggak apa-apa sama Dewa gitu kan. Nah, jadi Gimana? kan di ini dia tuh kan kayaknya takut untuk terpublish Bang, takut untuk di TikTok gitu kan. Makanya kan aku tawari kemarin tuh offline, teleponan aja kan via WhatsApp gitu kan. Nah, akhirnya aku mintain lah nomor Bang Dewa. Tapi kan aku bujuk terus tuh. Aku bujuk kan, siapa tahu dia mau buka koma atau naik ke koma kita ini kan. Oke, nggak apa-apa sih. Siap. Itu kan masalah area pribadi dia kan. Kalau misalkan dia mau offline ya nggak apa-apa. Aku minta waktunya sama Dewa atau Bang Kian atau Bang siapa aja Baik. kasih penjelasan Kristen tentang dia gitu kan. Hmm. Soalnya kalau nggak salah itu dari kakeknya apa neneknya itu kan dari pendeta-pendeta semua juga Bang. Dia pun dulu sekolahnya di STT. Background kayak gitu juga. Cewek usianya 22 tahun dia. Wah, seumur sama nih. Boleh lah kalau gitu. Ya, Beda setengah bulan doang ini. Bang Dewa Baik. stoknya masih ada 3 kan. Siapa tahu gitu kan. Setelah ngobrol sama Dewa, insya Allah mendapat hidayah. Siapa tahu bisa jadi yang ketiga gitu loh Bang, maksudnya Bang. Usaha dikit Bang. Bang Juma mana ini? Bang Juma mau nyapa Bang Juma nih. Siap. Iya bang, ada monitor. Nah, sehat Bang. Sehat, alhamdulillah. Agak kareba Bang. Baik. Wah, pintar juga. Enggak, saya orang Dayak Bang. Dayak Melayu juga. Jadi cuma Iya. bahasa-bahasa kayak gitu tuh cuma sekilas-sekilas aja lihat-lihat teman gitu kan. Tapi saya taunya Bang Juma kan orang Makassar kan. Iya. Sehat selalu Bang ya. Sehat, alhamdulillah. Bang Batman juga ya. Amin. Pokoknya buat Bang Kian Santang, Bang Billy, Bang Krios, Bunda, semua apologet Islam semoga sehat selalu. Kan rezekinya sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Amin. gak apa-apa, aku turunin aja, aku nyimak aja, aku agak grogi nih, ada Bang Juma juga di sini, takut salah ngomong aku. Oh gitu. Ya udah nanti ngobrol berdua saya sama Dewa ya nanti ya. Nanti Oke, Dewa bos, sama Bang ya. siap. Pokoknya nanti kalau misalkan gini Bang Dewa, misalkan saya agak lama ya, mohon maaf gitu kan, soalnya kan di sana juga sinyal agak susah. Saya juga
masih dalam proses membujuk dia untuk buka komunikasi sama saya. Soalnya kan ini area sensitif kan, masalah kayak gini kan. Jadi kan saya cari buat dia yang bagus gitu kan. Jadi cuma kalau misalkan dia udah siap, aku pasti kontak Bang Dewa atau salah satu tuan guru di sini lah buat ngasih penjelasan gitu kan. Baik. Ya area sensitifnya jangan diapa-apain gitu. Bang Billy ini kumat nih Bang Billy. Soalnya kalau sinyalnya apa sih nggak bisa gitu. Bisa nggak suruh ke rumah Dewa aja, nanti Dewa kasih hotspot nanti. Bisa? Di hotspot nanti sama Dewa. Nggak usah ke Depok aja, ke Depok kejauhan. Halo, iya ada nggak? Suaranya ada nggak? Ada. Oh iya. Soalnya Iya. kayak gini Bang, yang aku perhatikan itu kayaknya dia takut ditanya-tanya juga kalau naik-naik kayak gini kan. Nggak usah. Dewa nggak akan nanya. Suruh dia bertanya aja soal Islam. Kalau Buat aja dia kalau tipikalnya penghujat, Dewa tidak akan pernah mau jawab. Walaupun pertanyaannya mudah gitu soal Islam. Karena Dewa nggak mau yang namanya Al-Quran itu diperolok-olok. Tapi kalau niatnya ingin belajar, suruh dia bertanya saja. Bila perlu, Bang Batman belikan dia Al-Quran. Belikan dia Al-Quran, dia suruh baca. udah mau kena apa semua tuh udah Bang, udah pokoknya apa namanya yang kayak mau kena yang buat kebutuhan buat sholat itu udah aku belikan walaupun dia Protestan. Oh, jangan dulu mau kena Al-Quran saja terjemahannya, yang ada terjemahannya, yang ada asbabul nuzulnya. Itu dulu aja. Nanti suruh dia baca, setelah dia baca, cari satu ayat di dalam Al-Quran yang bertentangan atau ada ayat yang terjadi kesalahan. Cari aja satu ayat aja dalam Al-Quran. Itu aja ya. Terus cari juga pertanyaan apa yang meragukan di dalam Islam. Islam itu bukan pertanyaan, Bang. Islam itu adalah jawaban. Al-Quran adalah jawaban dari setiap orang yang ragu akan ketuhanan. Itulah Al-Quranul Karim. 1 miliar manusia tidak akan pernah bisa merubah yang namanya Al-Quran. Tetapi berapa miliar manusia bisa dirubah gara-gara Al-Quran. Insya Allah Dewa bisa jawab lah kalau niat dia ingin belajar, ya. Tapi kalau niat dia bukan belajar menghujat, Dewa tidak akan jawab pertanyaan itu. Silakan. Nanti cari waktu sama Dewa ya. Oke, siap bos. Pokoknya aku langsung hubungi Bang Dewa kalau misalkan waktunya tepat gitu kan. Baik, siap. Ditunggu. Nah, aku sekarang mau nanya nih sama Aksi Zuma nih, sama yang lain juga boleh. Tentang parfum. Apakah perempuan itu boleh memakai parfum yang wanginya itu jarak 7 meter aja kecil? Nah, itu bagaimana itu hukumnya? Ya ada Ustaz Arif di sini. Silakan Ustaz Arif. Nggak boleh perempuan. Nggak boleh Apa? pakai parfum. Nggak boleh. Kenapa? Jadi Nggak boleh bau pakai terus. parfum berlebihan. Maksudnya berlebihan nggak boleh. Bang Juma juga kan waktu ketemu sama Dewa badannya wangi kan, wangi banget Bang Juma itu. Persis kayak kuburan baru itu wanginya. Kata wanginya. Maksudnya bau melati gitu. Iya, kuburan baru gimana sih kuburan baru? Kan wangi itu kuburan baru. lanjut Kang Arif tuh tanya. Ya, gimana Kang Arif soal parfum untuk wanita itu apakah ada larangannya? Karena kalau aku ya di Judaism itu ada perempuan itu nggak, kita kalau misalnya ada perempuan lewat pakai parfum, kita harus tutup mulut kita, jadi seakan-akan dia tuh bau gitu, dia bisa tersinggung, aduh pikir gua bau kali ya gitu, mesti ditutup. Jadi saya kalau misalnya ada lewat mall ini perempuan wangi banget, langsung saya tutup mulut saya gini kayak baju. Itu ada di dalam Sulkan Aruh soal itu, bahwa kita nggak boleh mencium parfum yang keluar dari aroma tubuh wanita, begitu Dewa. Iya, Bang Billy, Assalamualaikum. Kalau di dalam hadis riwayat Nasai juga seirama dengan itu, akhi. Situ diterangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, siapa saja wanita yang memakai wangi-wangian kemudian melewati suatu kaum supaya mereka itu mencium baunya, maka wanita itu telah dianggap melakukan zina, dan tiap-tiap mata ada zinanya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Nasai.
Berarti detail juga ya masalah aturan-aturan Iya, di Islam ya. Mhm. iya. Bahkan keharaman wewangian mutlak itu ada pada wanita. Kalau apalagi kalau memang tujuannya itu untuk sifatnya untuk mendapatkan sanjungan atau perhatian dari selain daripada keluarga intinya, maka itu diharamkan. Oh, tapi memang dunia ini menawarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum agama sebenarnya. Jadi saya lihat bagaimana parfum itu dibuat promonya, misalnya ketika Anda sudah sudah lewat dari ruangan itu, Anda pergi selama 5 jam Anda tuh masih tercium wangi, gitu. Jadi promo-promo yang di dunia ini bertentangan dengan ilmu agama sebenarnya. Iya, betul. Makanya kalau kami di Islam itu dikatakan ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Jadi dunia ini adalah surganya orang kafir dan orang beriman itu surga ini penjara. Makanya orang beriman itu apa-apa diatur oleh agamanya. Kalau mereka kan nggak ada aturan. Adapun aturan yang ada Nanti pada kita mau agama tanya mereka dulu, ada Oten ada nggak gimana? soal parfum? Ada nggak Oten membahas soal parfum gitu? Mana ada mereka punya syariat. Semua boleh Bang bagiku, Batman. kan ada. Bang Iya, Batman Bang. izin ya, saya turunin. Saya satu slot untuk konten ya, yang muslim jangan Iya, naik siap. dulu. Siap Bang Kian, oke nanti aja, oke. Bang Pepen ditunggu nanti ya. Oke siap Bang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Itu ada pertanyaan dari Fatih Yasin, kalau pakai deodoran boleh nggak tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi Ya itu boleh. Kalau deodoran itu kan Pramono. tidak harum. Oh, Deodoran oke, itu tidak harum. Selama deodorannya itu tidak terbuat dari lemak babi. Kalau di dalam 1 Korintus 10:23 itu kan segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Kan itu dalilnya dalam agama mereka. Belum lagi di 1 Korintus 6:12 segala sesuatu halal bagiku. Jadi tidak ada yang haram dan tidak ada yang dilarang. Semua boleh. Waduh, kacau juga Pak. Semua boleh panesan aja ya. Kalau di Manado itu kucing semua. Jadi kucing tuh nggak bisa kayak di sini berkeliaran bebas. Pasti kucing disimpan. Karena kalau di berkeliaran kayak di Jawa sini, udah jadi santapan. Malah ada teman saya, akhi, teman ini dunia nyata. Dia akui mereka budaya mereka itu kalau ada yang sudah tua-tua di kampungnya mereka itu dimakan. Hah? Astaga. Iya, dimakan. Wallahi, itu pengakuan beliau saya. Waktu itu saya tanya, kamu makan apa di sini? Kok sibuk apa? Dari tadi kau makan di sini ngapain? Makan apa? Makan kacang 2 kelinci katanya. Sensei dia panggil sensei kan. Loh, Iya, makan 2 kelinci dari tadi ku tengok di sini. Mana kulitnya? Kulitnya juga dimakan sensei. Loh, kok bisa? Lah, justru 2 kelinci itu katanya enaknya itu di kulitnya. Nggak terasa nikmatnya kalau cuman kacangnya, harus kulitnya juga. Makanya kacangnya kulitnya dikasih bumbu, itu gunanya untuk dimakan kata dia gitu. Oh gitu. Jadi waktu itu saya bilang, pantas aja gigimu kuat ya, bersih ya. Iya, ya singkat cerita lah. Di kampungmu berarti jarang lagi berarti ada tikus. Oh jarang sensei. Saya di Makassar ini tertolong. Kenapa? Karena orang Makassar nggak makan tikus. Jadi saya nikmati sendiri. Kata dia gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya dia cerita gini. Kalau di kampung itu sensei, kalau ada nenek-nenek teman kita itu yang sudah mulai batuk-batuk, udah mulai tua dan segar-segar badannya, Jadi itu kita sudah mulai begadang itu di rumahnya. Oh, kok bisa? astaga. Katanya begitu lepas nyawa, masih segar, langsung dieksekusi. Ih, kanibal dong begitu. Dan siapa si Herdi pun pernah kan diskusi dengan saya. Di agamamu bisa nggak makan manusia? Bisa kata dia. Nah, ada larangan katanya. Kacau. Aduh, parah. Katanya bisa makan orang.
Ini yang merayap bang ya, yang merayap. Tentara kan merayap nih bang. Ini kalau bisa dimakan juga bisa berarti sama mereka ya. Kayaknya sih. Jadi ya parfum itu kalau yang parfum yang mahal itu, yang baunya sampai 5 jam nggak hilang-hilang itu, 2 hari nggak hilang, itu harganya bisa sampai 5 juta gitu. Iya ada. Bahkan 7 juta, Iya. 8 jutaan ada. Iya bisa puluhan bahkan ya. Bisa begitu sanggup. Nah, dan memang parfum ini memang tidak bisa lepas dari wanita. Nah, ini nih cewek-cewek di bawah. Karena wanita itu kepingin kan wangi gitu kan. Nah, tapi jangan salah itu sebenarnya melanggar daripada syariat yang ada di Islam. Bukan itu akhir. Nah, Iya benar. daripada kalian beli parfum yang juta-juta, mendingan beli tawas. Terus sisanya buat sedekah. Itu lebih bagus. Betul. Karena sedekah itu menghapus dosa, benar nggak? Nah, betul. Bukan pakai darah Tuhan. Pada beri teh. Parah. Kalau ini boleh nggak bang, daun sirih? Boleh? Bagus itu. Itu kan untuk istri. Anti bakteri, antivirus itu. Lalu daun sirih itu mah yang buat itu lain Iya, lagi wangian. itu wangian boleh ya. aroma yang menghilangkan aroma yang lain itu kau ada-ada aja Dewa. Daun sirih. Baik. Oh iya bener, daun sirih itu buat itu Dewa. Tapi Bang Bil, kalau memakai parfum di depan suaminya itu malah Nah, tepat pahala Bang Bil. Kalau di dalam Islam. iya. Jadi yang dikatakan oleh Gerunda Kuma itu benar itu ya. Jadi itu hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyama imra'atis tarot famarrat ala qaumli yajidu min riha fahiya zaniyah. Jadi di sini artinya adalah bahwa Rasulullah itu bersabda, perempuan manapun yang manakala memakai wangian kemudian lewat pada suatu kaum laki-laki yang bukan mahram di sini maksudnya, artinya tujuannya supaya mereka itu mencium bau wangian tersebut dengan tujuan kemudian laki-laki itu akan menimbulkan syahwat, maka perempuan tersebut tergolong pada seorang pezina. Begitu Bang Bindi. gitu. Itu di zaman Nabi juga seperti itu. Jadi ada hukum ilad di situ ya. Ilad maksusoh kan seperti itu. Itu Bang Kores, nyambungnya dari- izin sebentar. Bang Billy sebentar, Bang Kores monitor Ya. nggak? Kalau nggak monitor saya naikin Enggak, winch. Dewa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kores saya. Waalaikumsalam Bang Radar. Bang Koresnya tidur. Waduh. Ayo. Dewa diturunkan saja nggak apa-apa. Dewa diturunkan. Ada yang lebih Saya penting turun lagi. aja nggak apa-apa, Winches saya mau naik. turun. Saya cuma Iya, mau Bang Radar. Enggak, Bang Kores kan Bang Radar, sini, tidur. Bang Kores kan tidur, udah. Bu Ince Jangan silakan dulu. minta permintaan Dewa- naik Bu Ince. Dewa jangan turun dulu, ini mau menanyakan masalah tadi kan menimbulkan syahwat dari wangi-wangian perempuan itu menimbulkan syahwat itu bagaimana Ma Dewa, coba tolong diurai. Oh, Dewa nggak paham. Dewa mah jangankan wangi, bau aja sawat Dewa. Iya. Udah itu Bu Ince tuh mau naik tuh. Bu Ince, silakan mau naik. Bu Ince. Mumpung ada Bang Juma di sini, katanya anaknya mau mualaf atau gimana tadi diketik. Silakan Bu Ince. Kirim permintaan. Kalau nggak tarik aja, Kang Kian. Ditarik. Nggak bisa dijambak. Nggak ketemu sama saya. Mungkin moderator yang lain bisa nemu nama Bu Ince, silakan dijambak aja. Mungkin nggak bisa dia naik. Aimoto kan moderator sama Bang Nandar, Bu Rahma. Aku bukan. Ahi, Moderator Bunda. akun lain ini. Oh, kirain yang tadi. Aku juga bukan. Ini akun Nah itu udah. Nandar 2. Bang Kian Santang, mohon maaf.
Kalau misalnya ada order yang lain gak apa-apa, saya turun. Saya hanya tadi mau nyapa si Kores, saya telepon, saya WhatsApp nggak diangkat-angkat. Oh, Tadi ternyata debat di tidur sini ya. dia makan 4 tritung, penghujat semua lagi tritungnya, habis semua. Udah Sampai si tidur Botak kayak- juga naik tadi habis. Oh ya udah. Tadi Ya Botak udah, masalah udah, apaan? Saya Mbak Dewa, Bang Moto, Ya, Ustaz mau Adit, kemana ntar dulu Mbak lah. Rahma. Ya kalau formasinya kayak gini mana ada order naik. Ya. Iya betul. Ya sudah, saya turun dulu ya, para gurunda, para ustadz ya. Bang Billy, Bunda Rahma, terima kasih. Assalamualaikum, Kang Kian Santang. Waalaikumsalam. Jadi tadi pembahasannya sama si Botak soal apa itu tadi? Dia si Botak ngomong soal apa tadi? Intinya masalah hadis itu, Gurunda, yang kemarin dipakai debat itu, yang jenggot itu, Gurunda. Jenggot kenapa? Ya, halo. Nah, ini si Saya Gendut. ini udah balik Ya, lagi. Gendut. Saya udah balik lagi. Gendut, Ya, silakan. tadi sorry ada telepon ya. Musuh bebuyutannya Pak Amir di Komal nih. masih bilang gua gendut di mananya ya? Ini Gendut, gua nih. iya itu ada Gurunda Gua juga, gendut Dut. apanya? Silakan, Dut. Gendut Mau apanya nanya apa, gua, Dut? Dut? Ini gua gendut apanya ya? Segendut apa sih gua coba? Nah, ini Gurunda si Charlie ini nih si Gendut, Gurunda. Gendut apa nih? Yang dulu di Zoom itu loh. Juma, ya udah lama ya sejak di FIC. Gini, kita kembali tadi tentang pembahasan kurios. Yang kurio itu kamu tulis itu, ya, yang kamu tunjukin datanya di dalam kisah para rasul itu, ya. Iya, kok fokus ke kisah para Rasul 11 ya, bukan 12 ya. Kisah para rasul 11 ya. Nah, yang tadi kamu bilang tentang kurio. Nah, menurut kamu kurio di situ itu maksudnya itu bukan Yahweh. Menurut kamu, Moto? Dari saya bilang, Iya kan kamu tadi yang buka data ya kan? Kurio di situ bukannya Yahweh menurut kamu. Terus siapa dong? Nah, jadi menurut kamu Itu bukan kenapa? Yahweh. Nah, Loh, Menurut nggak ada kamu tulisan, bukan nggak Yahweh. ada tulisan UTWP di situ, nggak ada. iya kan saya bilang pakai terjemahan Septuaginta, Yahweh itu disebut apa? Yahweh itu disebut Iya, apa dalam Kyrios. terjemahan Terus? Septuaginta? Iya, terus? Ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan Tuhan di dalam perjanjian baru itu, kamu bilang itu adalah teksnya Adoni dalam bahasa dalam bahasa Ibrani-nya, ya. Nah, kalau kita buka di dalam Adoni Matius nggak ada, pasal Adon ini. Ha-Adon, ya sama Adonai, ya. Nah, sekarang teksnya kan Adonai, bukan Yod He Vav He kan? Ya kan? Adon. Iya, Ha-Adon, bukan Yod He Ha-Adon. Vav He kan? Bukan Yod He Vav He kan? Ya. Nah, Ya, sekarang menurut kamu Ha-Adon itu bisa berfirman atau enggak? Enggak, kalau masalah Kyrios Kok diartikan sebagai gitu? Jawabnya langsung dong. Saya tanya. Enggak, dilihat dulu kalau masalah Kyrios itu langsung dipakai untuk UTFAV, maka itu akan bertabrakan. Kenapa? Tabrakannya dengan? Sebentar saya cek. Tabrakannya dengan apa? Set. Di sini dalam kecil lah, sebentar. Di sini dalam Matius 27 nomor 63 ya. Ini Pilatus, ya kan? Di sini dikatakan dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat." Nah, kita lihat. Di sini dalam Legentes Kyrie. Nah, ini sama. Akar katanya sama. Iya, itu Apakah panggilan si kepada Pilatus ini Pontius UTFAV? Pilatus. Iya, apakah Nah, ini sekarang itu Kyrie. apakah Pontius Pilatus ini menggunakan apakah Pontius Pilatus ini adalah UTFAV? Iya, sekarang itu di dalam bahasa Yunani bahasa Ibrani-nya apa? Ha-Adon juga. Coba teks Yunani-nya, Ibrani-nya dong. Teks Ibrani-nya apa? Baca. Baca dong.
Loh, saya lagi masak ini sambil masak ya. Loh, Kamu baca baca aja. dong. Bisa baca. Ngapain nyuruh-nyuruh? Baca Loh, dong. ini kan kamu yang punya klaim tadi. Masa Kamu kan yang padahal di punya klaim. terminal tadi itu parkir. Astaga. Mana sih lu suka bohong ini? Penyembah manusia Di memang suka terminal. bohong. Oh, dari dulu. terminal apa? Terminal apa? Tadi kau perlihatkan Terminal batang hidungmu lagi di terminal cari duit. Lagi di terminal. Hah? Adon. Saya bantuin dong. Saya bantuin tuh. Nih, sekarang ini ya. Sekarang kalau yang bisa berfirman di dalam Matius pasal 2 ayat 15 itu apa? Yang bisa Enggak, berfirman. ini kan ini bukan masalah doktrin kata kan, ya. Nah di sini masalah kata kata. bentar. Di sini ada kata adonenu gitu kan. Ini kan sem dari dua kata kan. Besarin host, besarin. Nggak apa-apa, Bang Da bisa. Dia dari kata adon plus anahnu kan. Nah, ini dari kata plus adon plus anahnu. Kalau di dalam Arabik namanya nanti jadi idofa. Nah, ini tetap menggunakan kata adon. Terus yang salah di mana? Kenapa ini nggak Yang nggak bertentangan setiap di mana? kirios itu menurut nggak kamu? setiap kirios. Nah, makanya itu. Oh, nggak setiap Kalau kirios. bahasa non semitik itu Oke. tuh mempunyai keterbatasan bahasa. Iya. Oh, itu kamu mengakui ya. Justru karena ada keterbatasan bahasa ya. Nah, Maka Yod ya, He terus Vav kenapa? He. Loh, makanya Yod He Vav He di dalam perjanjian lama itu diterjemahkan sebagai kurios. Karena yang lebih tinggi dari itu tidak ada. Tidak ada Ya yang makanya lebih kitabnya tinggi, karena dengar dulu dong. Cuma kamu dengar dulu. diam. Anda Saya yang lagi masih status menjelaskan. belajar Saya- dengarkan. saya- Enggak saya perlu menjelaskan penjelasan. sama kamu. Penjelasan Kamu itu orang nggak punya minim ilmu kepada orang yang paham Kamu ilmu itu yang enggak punya cocok ilmu, kembali. cuma keluar-keluarmu Dengarkan. aja gede. Dengarkan. Keluarmu gede. Kenapa kemudian dengar. Kenapa kemudian kata El Eloah Elohim Elohai Saddai Sefot dan seterusnya itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta? Kenapa? Karena sejatinya kitabnya Yahudi itu memang hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Roma. Ketika Tuhannya orang Yahudi kau masukkan ke dalam bahasa pagan, maka status ketuhanan tersebut akan turun menjadi dewa. Paham kau sampai situ? Paham enggak? Makanya kitab Yahudi itu nggak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Karena kalau diterjemahkan ke dalam bahasa lain, maka status Tuhannya mereka akan turun level. Kecuali satu, bahasa yang serumput dengan bahasa mereka, yaitu bahasa Arab. Ngerti kau sampai sini? Makanya kalian itu kelabakan ketika Tuhannya Yahudi yang datang, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu masuk ke dalam, diam dulu. Kita bahas Septuaginta. Agama Septuaginta- penyusup, diam dulu. Duduk yang cantik. Oke. Makanya Tuhannya Bani Israel Yang menerjemahkan Septuaginta. Orang Yahudi yang menerjemahkan. Kamu bilang kitab diam. bilang kitab Yahudi tidak bisa diterjemahkan. Itu Jadi gini, abad sebelum Masehi kalian itu sudah- penumpang gelap. sudah diterjemahkan Mengambil oleh kitabnya orang secara tidak sudah sah. diterjemahkan oleh Anda ingin mendudukkan Tiga abad sembahan sebelum para Masehi. nabi. Tiga- Anda ingin mendudukkan tiga sembahan abad para nabi, kemudian kitab masuk Taurat ke dalam Musa agama diterjemah- paganism. Anda harus diterjemahkan tahu ke dulu. dalam bahasa- Penyembah dalam bahasa manusia Yunani. pertama kali yang bilang mengatasnamakan nggak bisa ajaran diterjemahkan. Tuhan, ajaran samawi itu Kamu bilang nggak Katolik. bisa. Katolik ini adalah Kenapa Taurat orang-orang Musa bisa penyembah dewa-dewa. Makanya Dalam bahasa Yunani, El Eloah Elohim kenapa Elohai Taurat bisa Saddai, diterjemahkan ke ketika dalam masuk ke dalam ajaran Yunani? pagan, Kenapa? semuanya diterjemahkan menjadi dewa. berarti klaim kamu itu Kenapa? Karena memang keterbatasan Kamu itu itu. nyungsep. Tuhan itu maha tahu Belajar kepada dulu siapa tentang wahyunya Septuaginta. dia harus sampaikan. Tuhan itu tahu. Belajar dulu Kenapa tentang wahyu Tuhan itu Septuaginta, hanya Zuma, datang ya. kepada Bani Israel dan Bani Ismail? Kenapa? Belajar dulu tentang Karena bahasa Septuaginta. lain itu, karena bahasa lain itu nggak bisa kemudian dipakai untuk Terjemahan menisbahkan Yunani- kepada sembahan kami. terjemahan Ngerti? Yunani untuk Ngerti ndak? bahasa untuk kitab Yahudi. Ngerti enggak? Nah sekarang Kitab bahasa Taurat Yunani kalau Musa berbicara mengenai Eloah apa? sudah Eh, diterjemahkan. Sudah. Nah, kamu baca Septuaginta. Kalau Eloah Elohim itu diterjemahkan apa? sebagai- Eloah itu Kamu kalau baca dalam bahasa Septuaginta apa?
Yo, kamu baca makanya. Lah, Apa? yang bilang Apa? tidak bisa Apa? diterjemahkan apa? Yang Eloa bilang itu kalau tidak bisa diterjemahkan ke dalam diterjemahkan bahasa apa? Yunani apa? Iya, Nah, yang bilang Apa? ya, kamu Bang yang Da. bilang tidak bisa Untuk diterjemahkan. silakan. Ternyata Sedikit aja. sudah Silakan, diterjemahkan Biar 3 ada abad sebelum kegaduhan Masehi. masalah ini. Ya, Sudah diterjemahkan, sudah diterjemahkan. Sudah diterjemahkan Kok dan kamu penyebutan sekarang baru Tuhannya bilang? Kok Yahudi kamu- menjadi itu kamu sembahan abad pagan. ke-21 Nih, Memang Bilang lihat di abad lagi. ke-21 tapi ini atas paksaan Ptolemy Alexandria. sebuah Iya Sebelum betul itu, betul itu pemaksaan. ya, pemaksaan. otakmu di mana? Otakmu Loh, di mana? Otakmu di mana? Otakmu Orang, di mana? seorang- 3 abad seorang sebelum Romo. Masehi sudah diterjemahkan. Ya, Tahu, seorang Romo tahu, ngerti, kita ngerti Romo sejarah, kamu kita di tahu. abad ke mengatakan bahwa itu adalah Ah, tuh dengar 21. yang kita paksaan daripada Ptolemy, dipaksa. Itu Dipaksa, adalah betul. paksaan. Dan dikatakan ketika Septuaginta, ketika Torah diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu sama seperti tragedi penyembahan patung lembu emas. Seharusnya Benar itu sebuah sekali, kecelakaan, betul. tidak boleh terjadi. Itu ada dalam Talmud kisah soal itu, gitu, bahwa Ptolemy itu memaksa dan itu dikonfirmasi sama Kristen Romo Sam Aldo bahwa itu atas paksaan Ptolemy Alexandria. Baik, ini ada dari kekristenan juga Guru Jending. Guru Jen udah jadi saya sekarang Gurunda, ini si Guru Jen ini. Sama Mita Pia. Salam, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Mita bisa dibuka mute-nya? Kalau enggak diganti sama hotel lain. Halo. Ya, silakan. Ya, dilanjut Gurunda. Ya, jadi Halo, itu Mita. Dinda Moto tadi ada yang mau dijelaskan, silakan Dek. Dibesarin. Mas. Iya. Biar orang ini belajar gitu, belajar untuk menghargai ilmu. Jangan cuma percaya saja. Silakan. Karena kenapa ini jadi fatal? Jadi fatal kalau di sini kan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai ilah. Nah ini di sini kan kalau dalam Ibrani Wayomer Hashem El Moshe Re'eh Netatika Elohim. Di sini Yud-Heh-Vav-He nanti akan diterjemahkan Septuaginta. Oke. Nah, di sini Pasti katakan kacau tuh. Epien, Pasti ini kacau. harus ngaco. Nah, Musa itu jadi apa? Jadi Teo. Jadi Teo dia. Jadi Tuhan dong. Emang kacau. Gak cocok agama pagan ini mengambil kitabnya Yahudi, gak cocok. Itu kesimpulannya. Mau lari kemana kalian? Ini Tuhan yang diperkenalkan kemudian oleh Abraham, kalian jadikan dewa, nggak bisa. Ditertawakan oleh agama samawi. Makanya Kristen itu kehilangan arah. Mau lari ke Yahudi, ditampar. Mau lari ke Islam, dikinjak. Mau tidak mau harus mempertahankan terjemahan. Kenapa? Kalau perjanjian lama itu dikembalikan ke ori teksnya, maka ketahuan mereka mencuri kitabnya Yahudi. Kalau kemudian perjanjian baru dikembalikan ke ori teksnya bahasa Yunani, ketahuan mereka agama pagan. Jadi serba salah ini orang Kristen. Harus terjemahan saja. Itu pun harus direvisi. Karena kalau tidak, hanyut ditinggal masa. Kasihan Kristen ini, kasihan. Lanjut. Kasihan Kasihan. sekali ya. Kasihan memang agama pagan ini kasihan. Dia harus menyelimuti diri mereka dengan kitabnya orang Yahudi dan juga menyelimuti diri mereka dengan istilah-istilah Al-Quran supaya dianggap bahwa ini ajaran benar. Susah kok Dek, susah kok. Mau kemana? Maju kena, mundur kena. Makanya jangan nyembah Yudas itu loh. Ya, ini Lanjut. Mita, selamat pagi. Halo pagi. Ya, dari Kristen kan ya? Ya, dari Kristen. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan silakan. Nanti ada guru jending juga ya dari Kristen. Ada 2 Kristen di sini. Silakan mau tanya apa? Bang Juma, itu kan Injil itu kan diturunkan Allah kepada Isa ya. Iya, betul. Hikmat Injil diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa. Apa hikmat Injil itu? Itu fisik dari Injil Isa itu di mana? Kenapa? Fisik Injil Isa itu di mana? Kami bukan Bani Israel. Loh, itu kan firman Allah.
Ya kami bukan Bani Israel. Al-Quran mengatakan ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Rasulullah ila Bani Israel. Itu kitabnya. Andalah yang sebagai orang yang ngaku-ngaku bagian daripada Yahudi, Bani Israel dalam hal ini, yang hidup abad pertama katanya, yang wajib menunjukkan Markus 1:14, Yesus berjalan di Galilea mengajarkan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Mana? Kami yang harus bertanya, mana Injil Allah yang Yesus ajarkan di Galilea? Yang menjadi Injil. Mana Injil Allah? Yang menjadi Injil Allah kepada Isa itu mana? Loh, apa nggak dengar yang saya katakan? Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel, mengajarkan kemudian Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Ajaran, sabar. Ya Allah ya Karim. Nabi Isa itu utusan Allah kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel yang sesat untuk kembali kepada hukum Musa. Ajakannya kepada Bani Israel yang sesat kembali ke hukum Musa inilah yang disebut hikmat Injil. Nah sekarang permasalahannya, kalian yang mengaku pengikutnya, pengikut orang yang mengajarkan Injil, kalian yang punya kewajiban. Mana Injil Yesus itu mana? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, mana segala firman itu? Kitab Injil Isa itu mana? Yang diturunkan sakit. Kenapa nyari ke saya? Bukannya situ yang aku punya Injil. Itu kan Injil itu. Ya emang, tapi kan itu bukan untuk ke saya, bukan untuk ke Islam. Kalau kau tanya ke Islam itu Al-Quran, namanya Al-Quran. Itu kan Isa kan, itu kan nabimu. Betul, itu nabi yang kami imani. Nabi Abraham, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, itu adalah nabi-nabi kami. Nabi yang diutus kepada kaum Bani Yakub. Allah itu mana kepada Isa? Orang apa ini? Sekarang saya tanya, Nabi Isa itu di dalam Islam, dengar. Nabi Isa itu diutus kepada siapa dalam Islam? Kepada semua manusia. Nenekmu kiper. Nah, itulah hebatnya Kristen. Makanya jangan kelamaan nyembah manusia kayak gini. Allah. Yesus itu hanya untuk Bani Israel kau akui. Nabi Isa untuk Israel kau akui lagi untuk Islam. Kapan sehatnya sih kalian ini? Sekarang buktikan mana buku Injil itu? Nanti meja. Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel yang sesat, yang meninggalkan Taurat. Ajakan Nabi Isa untuk kembali kepada Taurat inilah yang disebut hikmat Injil. Makanya Nabi Isa itu turun tidak membawa hukum baru. Nabi Isa datang untuk menguatkan kembali hukum Musa kepada Bani Israel yang meninggalkan hukum Musa itu. Itu tujuan Nabi Isa datang. Berarti pengajarannya spesial untuk Bani Israel tok. Kenapa minta saya ke saya? Tapi kok suaranya kok kayak suara laki di cewek-cewekan deh kamu. Iya tahu. Suaranya kayak laki. Suaramu kayak laki. Kok laki ya nyamar ya? Saya tahu. Saya tahu. Kitab-kitab diturunkan oleh Allah kepada Nabi untuk kaum masing-masing. Ngerti kita? Saya kan sudah jawab. Cari di pendiri agamamu yang bersentuhan langsung katanya dengan zaman Isa. Cari sama mereka. Mana? Sakit. Sakit ini. Sakit. Nggak benar. Saya ganti outline lain aja. Ini ada Guru Jending. Guru Jending, salam. Guru Jending. Shalom. Silakan.
Silakan Guru Jen. Apa ya substansi pembahasannya? Ya itu Bang, kitabnya orang Yahudi kok bisa ada di Kristen? Itu kan kitab hanya untuk mereka. Kitab orang Yahudi kok ada di Kristen? Iya. Maksudnya terjemahannya gitu loh. Kok kalian pakai, apa hubungannya kira-kira ya? Antara orang Roma dengan Bani Yakub itu hubungannya apa, kok bisa kitabnya Bani Yakub ada di orang Roma gitu? Ya karena historical dari Yesus Kristus kan, Yeshua Mesias. Oh, Yesus mengakui dia hanya diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Yesus nggak pernah nyebrang keluar dari halaman Yerusalem. Yang menjadi pertanyaannya, itu Anda maknai secara tekstual atau kontekstual sih? Seluruhnya. Bahwa Yesus itu diutus hanya kepada domba yang sesat bagi Bani Israel. Dan hukum Taurat itu berlaku hanya untuk Bani Israel. Sedangkan Romawi itu bukan Bani Yakub, bukan Bani Israel. Lah, yang menjadi konsekuensi logisnya kalau itu hanya untuk kepentingan bangsa atau Bani Israel, artinya artinya apa? Anda tidak perlu mengimani mila Ibrahim kalau Anda dari Arab. Apa nyambungnya? Lah, apa nyambungnya? Enggak ada nyambungnya itu. Bukankah Nabi Isa itu dari Israel dan Anda mengimani Nabi Isa? Saya imani beliau utusan untuk Bani Israel, tapi bukan berarti saya harus mengklaim bahwa kitabnya itu adalah kitab saya. Saya orang yang sesuai dengan perintah langit aja. Sekarang perintah langitnya bahwa Taurat itu untuk orang Roma mana? Perintah untuk, perhatikan dulu historikalnya. Kenapa itu? Iya, saya ngerti, saya paham tentang sejarah Septuaginta, perintah dari mana, dikoreksi oleh siapa, dicocok-cocokkan dengan buku yang mana. Saya paham, saya udah tamat kalau itu. Sekarang yang jadi permasalahan intinya aja. Kitabnya orang Yahudi Ulangan 33 nomor 4. Bahwa kitab Torah itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Betul. Moshe, sekarang ya betul. Silakan Ahi. Ya betul sekali itu dalam bahasa Ibrani-nya. Selamat pagi. Moshe Morasa Kehilat Yakov. Ya. Jadi Torah itu diberikan kepada Kehilat Yakov atau Bani Israel. Ya, pagi bang. Silakan. Nah, udah bisa bicara. Ya, silakan. Nah, kau ngomong ini kitab diturunkan untuk Bani Israel, kau bilang. Al-Quran itu di Arab sana diturunkan. Kenapa bisa kau pelajari? Itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Itu kenapa bisa kau pelajari? Itu untuk seluruh umat manusia. Itu pun untuk seluruh umat manusia. Makanya mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tak perlu dalil, itu udah ada udah kau bahas juga itu. Kasih dalil ayat tadi ya, atas nama 3 tadi Aki. Iya. Dan baptislah semua, Pak. Iya, baptis. Apa itu baptis? Emang Yesus pernah membaptis? Ke seluruh dunia, udah katanya di situ. Yesus pernah membaptis. Kau tak paham tentang Yesus, orang bodoh. Yesus pernah membaptis. Yesus pernah membaptis. Pernah. Yesus itu pernah membaptis. Masa diskusi bilang bodoh-bodoh? Dia disuruh menyebarkan jangan ngomong itu ke seluruh bodoh-bodoh. dunia. Baptislah semua atas namaku dan Bapa dan Roh Kudus. Udah katanya di situ. Kau paham di situ isinya? Iya. Kau hanya mencomot ayat baptis itu apa sih? Bung, kau hanya baptis itu apa? sok pintar kau. Baptis itu apa? Nah, Al-Quran itu diturunkan itu di Arab Saudi. Kenapa bisa kau pelajari? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Taurat Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 147 itu hanya untuk Bani Israel. Hukum-hukumnya hanya untuk Bani Israel, hanya keturunan Yakub, dan tidak berlaku untuk bangsa lain. Ente siapa? Oh ya betul dong. Lah Kristen ini siapa?
Penumpang gelap. Oi. Ada lagi yang mengaku kenapa nggak menjadi rabi sekalian, rabi. Assalamualaikum. Yang menjadi pertanyaannya. Assalamualaikum. Shalom, lo shalom. Sebentar. Lo shalom. Yang menjadi pertanyaan. Lo salam. Ya. Dari 100 nama Juma, Juma mana yang paling benar kalau kita melihat dari perspektif? Jending, suara lu minoritas banget, gak kedengeran. Digedein Apa sih, sedikit. Bung? Itu bukan masalah itu yang dibahas, Bung. Sekarang sekarang yang menjadi permasalahan ini adalah kenapa ada terjemahan yang diambil dari kitab Tanak milik Yahudi ada di agama buatan Romawi. Itu loh yang jadi pertanyaan. Ini Anda dengar dulu. Dari 100 terjemahan dengan nama yang sama dan diterjemahkan ke 100 bahasa sehingga berbeda, cara untuk melihat yang paling benar yang mana? Menurutmu? Harus lihat di aslinya dong, orinya dong. Tanya kepada yang mempunyai kitab dong. Jangan tanya kepada yang remah-remah yang pegang terjemahan dari agama orang. Bukan itu permasalahannya. Yang kita tanya ini Kristen ini secara legalitas menggunakan kitab para nabi itu dari mana? Legalitas mereka dapatkan ini dari mana? Sedangkan kitab itu hanya diperuntukkan kepada golongan tertentu. Yang sekarang Billy Billy lagi yang dihantam. Sebentar. Kenapa bukan Anda permasalahkan dapur Anda sendiri? Yang menjadi dukungan Anda kan di sini si Billy. Nah, bukan, ini fakta keadaan Kristen itu ngambil terjemahan kitabnya orang. Itu loh, selamatkan diri Anda dari hasil curian itu. Apakah Anda juga tidak mengklaim diri Anda sendiri menggunakan? Kenapa jadi serang Islam lagi? Kristen itu terciduk mengambil terjemahan dari kitab orang Yahudi, menempelkan di atas kitab mereka, lalu mengklaim mereka ini adalah penerus. Al-Quran tidak mengambil terjemahan Tanak menempel di atasnya. Hindu juga kagak. Buddha juga kagak. Hanya Kristen ini yang makan babi ini yang mengambil kitabnya orang yang melarang makan babi menempelkan di atasnya. Ini ada apa? Ini yang sedang kita bahas. Legalitasnya itu apa? Sehingga semuanya salah. Oke. Yesus Kristus itu orang mana sih? Itu Yesus yang saya tanya Kristen. Yesus itu bukan Kristen, Cak Ayu. Sayangnya Yesus bukan Kristen. Lah, emang yang bilang Yesus Kristen itu apa sih? Ya, yang bermasalah ini kan Kristen bukan Yesusnya. Yang bermasalah di situ pengetahuan kalian. Kristen. Ya udah, kalau bermasalah di pengetahuan saya, tolong beritahukan apa dasar pijakan Anda, fondasi awal. Kenapa agama Romawi penyembah dewa-dewa ini mengambil terjemahan dari kitabnya orang Yahudi itu loh. Oke, terus dari tadi. Bukan begitu, karena Anda kan menang ini. Oke, terus dari tadi. Tengok aja, oke aja terus. Kristen artinya pengikut Kristus. Sudah. Yesus tidak pernah membawakan kitab Injil karena kalau Anda pengikut Yesus, Anda mustahil jadi Kristen. La haula wala quwata illa billah. Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku penganut Taurat. Aku orang yang di dalam Galatia 4 nomor 4. Yesus tunduk, ya, takluk kepada hukum Taurat. Anda takluk enggak kepada hukum Taurat? Bagaimana? Enggak oke lagi, tapi bagaimana? Saya tahu. Pura-pura nggak dengar lagi. Sudah. Hukum Taurat itu sudah menyatu di dalam ajaran Kristen. Iya. Justru itulah yang saya tanya. Coba Anda lihat. Coba Anda lihat ya. Iya. Nah, Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan apa dalam Matius 23 nomor 15, nomor 1, nomor 2, nomor 3?
ahli Taurat, orang Farisi menduduki kursi Musa. Dengarkanlah apa yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi jangan kau mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Sebab mereka mengajarkan Taurat tetapi tidak mempraktekkan. Itu nasihat Yesus kepada pengikutnya. Supaya mereka mengajarkan Taurat dan mempraktekkan. Itu yang Yesus katakan, jalan keselamatan. Nah sekarang Kristen membawa-bawa terjemahan kitabnya orang tapi tidak mempraktekkan. Lebih parah lagi daripada ahli Taurat yang dimaksud oleh Yesus. Kristen cuma mengolesi mulut mereka dengan 10 hukum, 10 hukum. Baru hukum pertama aja sudah jatuh ke jurang. Jangan ada ilah lain. Bikin ilah dari apa? Dari apa? Lucifer, bintang timurnya yang kau sembah itu. La haula wala quwata illa billah. Kata Yesus jangan ada ilah lain. Tapi Kristen membuat ilah lain berupa bintang timur. Bukan takia, ini fakta. Konsep ketuhanan yang Anda ketahui itu gagal. Itu gagal total. Kok gagal pula? Gagal. Yesus itu, menurut Yesus Tuhan itu yang mana? Yang keluar dari rahim ibunya? Atau yang Anda yang tidak serupa dengan makhluk? Bukan. Lalu? Anda mengerti tentang konsep ketuhanan gagal. Kata belajar. Oh gagal. Tidak ada bro, belajar lagi lah. Belajar lagi. Terus konsep ketuhanan menurut Yesus kayak mana? Bukan konsep ketuhanan menurut Yesus, konsep ketuhanan menurut Kristen. Ya, saya tidak butuh itu. Kan Kristen kan udah final. Kristen itu agama pagan, penyembah bintang fajar, dewa Horus. Udah selesai kita untuk itu. Sekarang jadi permasalahan ini konsep ketuhanan menurut Yesus itu kayak mana? Konsep yang kok bukan? Anda itu gagal. Saya tidak tahu Anda di mana belajar. Anda tidak mengerti tentang konsep ketuhanan. Anda terjebak di dalam lahiriah sementara. Mungkin yang Anda maksud ini konsep kedewaan kali ya? Hei, konsep kedewaan yang Anda maksud. Kapan kita bercerita tentang Kristen pasti arahnya dewa. Dewa-dewa tuh pasti. Itu pasti tuh. Nggak bisa tidak. Ketuhanan yang Anda pahami gagal. Gagalnya di mana? Gagalnya ketika Anda terjebak di dalam Tuhan yang bersifat lahiriah atau fisik. Maltemija. Bukannya Tuhanmu yang pernah berak di celana itu berbentuk fisik? Tentang ilmu yang Anda di dalam Quranmu atau agamamu. Kalau cuma ngomong kayak begini mah penjual obat juga bisa. Anda mau melihat Nabi Muhammad dari sifat manusianya atau kedagingannya? Muhammad sudah meninggal bro. Tetapi sifatnya sekarang masih ada. Perbuatan yang hidup ada bersama Anda. Itu yang itu kegagalanmu. Jualan obat. Itu kegagalanmu. Jualan obat. Yang saya tanya apa? Yang kita bahas ini tentang kitab legalitas kitabmu itu yang kita sedang tanyakan. Yesus Kristus itu manusia supaya dia menjadi pedoman. Itulah ketuhanannya. Kegagalanmu. Yang kita tanya ini, yang kita sedang bahas ini adalah agamamu itu mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi itu legalitasnya itu di mana? Tidak ada kata terlambat. Udah. Tidak ada. Udah, kalau udah kayak gitu udah kesurupan artinya Anda menutupi kelemahan agama Anda itu dengan nyerocos. Kamu belajar agama. Nyerocos tak ada arti. Anda masuk ke toilet kunci dari dalam, habis itu Anda putar kepala Anda di dalam. Mabuk. Pokrek, selamat pagi Pokrek. Kok nggak ada ini ya hoten-hoten yang nggak ada mereka yang punya ilmu yang bisa. Dari Muslim apa Kristen Pokrek? Dari Kristen. Dari Kristen. Sejak kapan Kristennya? Sebelum lahir? Sejak sudah tahu mana yang benar mana yang tidak, tetap saya jadi Kristen. Saya mau jelaskan dulu yang Bang Suma katakan kenapa di Kristen ada. Semoga Anda beda Bang Pox, semoga Anda beda dengan yang tadi ya. Semoga Anda sehat. Ini kan kita sharing. Mau terima tolak itu kembali ke masing-masing juga tuh. Jadi tidak perlu hard feeling lah. Bang Pok bisa dengar nggak Bang Pok? Iya, kita diskusi ya Bang Pok bentar.
buat teman-teman Ya, yang di diskusi. sini yang Jadi 1,2, tidak perlu. Bang Pok sebentar Ya. Bang Pok. Buat teman-teman yang di TikTok yang 1,2, tolong di subscribe ya channel YouTube-nya Gurunda Juma yang baru. Namanya kalau nggak salah apa ya? Family Bang Juma ya, Gurunda kalau nggak salah. Iya betul. Ya, yang Mantap. 1,2 silakan ke YouTube dulu di subscribe ya. Makasih Bang Kian Santan. Ya gimana baik dan buruk itu gimana Bang? Bang apa ini namanya? Pok, Bang Pok. Kayak kisah anaknya Nabi Yesaya sampai dia mengetahui yang baik yang buruk. Immanuel. Dibuka mute-nya Bang Pok. Maksudnya baik dan buruk itu kayak mana Bang? Yang baik itu yang mana, Maksudnya yang dia buruk udah itu bisa yang mana? ngebedain Bang. Udah bisa ngebedain. Bang Pok mana dibuka uang biru, mute-nya. mana uang merah. Bang Pok bisa ngebedain ya, mana yang biru, mana yang merah ya, uang gocap, uang cepek. Ya, sudah? Oke. Jadi Ya. begini. Ya. Memang bangsa Israel adalah umat pilihan. Ya. Nah, sekarang apa tujuannya Tuhan menentukan mereka sebagai bangsa pilihan? Agar bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka itu mau ikut ajaran mereka, mau ikut sesembahan mereka. Jadi kebenaran yang gitu. bangsa Israel Ngarang bebas. bukan hanya untuk mereka sendiri, tetapi Tuhan mau agar bangsa-bangsa di sekitar juga ikut sesuai dengan apa yang mereka praktikkan itu. Kucing saya pun tertawa. Anda mengatakan bahwa satu kebenaran hanya dikhususkan pada satu bangsa, berarti Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu adalah Tuhan segala bangsa. Makanya dia ingin agar orang-orang yang belum mengenal dia juga. Jadi lewat bangsa Israel, Tuhan akan memperkenalkan diri kepada bangsa-bangsa yang lain. Itu Ya, jadi sehingga teman-teman bangsa Israel menjadi umat pilihan. ini ibarat seorang seorang pemilik saham mendirikan universitas di perkampungan ya. Jadi tiba-tiba saja ada orang yang pidato di kantor desa bahwa seluruh kita yang ada di sini usia apapun kita ini adalah mahasiswa yang ada di dalam kampus ini. Adik kakek-kakek, nenek-nenek merasa juga sebagai mahasiswa di universitas tersebut. Inilah yang terjadi dengan Kristen. Tuhan mendirikan sebuah universitas yang bernama kemudian Taurat, yang mengikutnya kemudian adalah yang menjadi keturunan secara nasab, dari Yakub. Report lagi. Nah, report ya, Kalau Bang. nggak suka, ya. Kalau nggak suka Kemana jangan report. Kalau nggak suka mending keluar saja, ya. Gak usah di report. Kok Oten benci banget sama yang namanya kebenaran ya. Mereka alergi Kemana dia? mendengar kebenaran. Boleh saya Kena report. Nggak usah dilanjutkan. Ya, lanjutkan, Tunggu Mas. sebentar. Tunggu sebentar dulu. Kan ada yang lainnya juga di sini. Jadi jangan hanya berharap kepada satu orang kan? Ya, jadi kalau dikatakan Torah itu apa untuk semua bangsa itu kita harus lihat teksnya di mana dikatakan bahwa Torah itu bagi bangsa-bangsa gitu. Nah, Jadi begini. tapi kita mesti lihat dalil ayat dalam Ulangan 33 ayat 4. Torah sifalun Moshe morasa kehilat Yakov. Artinya Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik siapa di dunia ini? Milik kepunyaan siapa di dunia ini? Tuhan percayakan kepada Bani Israel gitu. Nah, apakah semua hukum-hukum itu berlaku bagi orang bangsa-bangsa? Tidak. Contohnya Sabat. Sabat itu tidak berlaku bagi bangsa-bangsa. Makanya orang Islam hari Jumat. Siapa bilang? Saya yang Sabat bilang di itu dalam sudah ada sejak di Eden. Iya, tapi perintah Itu sudah ada sejak di Eden. Iya, perintah Tuhan ketika dia mengatakan Fesyamru Bani Israel Sabat lasut Sabat dari Dorotan Berit Olam hanya kepada Bani Israel. Hendaklah orang Israel memelihara hari Sabat sebagai perjanjian kekal turun-temurun antara aku dengan Israel. Itu Sabat. Ya. Ada ayatnya itu. Gurunda, kenapa tadi innalillahi? Nggak ada ayat di dalam Torah dikatakan bahwa Sabat Iya, berlaku betul. bagi seluruh Lanjut dulu. bangsa. Bikin Bagi kopi. orang Kristen nggak ada gitu.
Dan juga perpuluhan, nggak wajib orang Kristen memberi perpuluhan, apalagi kepada pendeta, salah besar. Karena perpuluhan itu harus ada bait suci, harus ada imam, dan harus diberikan kepada orang Lewi, orang asing, para anak yatim dan juga para janda. Tidak diberikan kepada gereja ataupun kepada pendeta yang mengambil hak daripada anak yatim. Lanjut. Belum selesai. Gitu ya. Jadi begini, benar itu perintah Sabat diberikan lewat bangsa Israel karena mereka adalah umat pilihan, dan mereka bangsa Israel juga harus melanjutkan perintah ini kepada bangsa-bangsa lain. Kenapa? Karena sebelum ada bangsa Israel, umat manusia itu sudah melupakan siapa Khalik yang sebenarnya. Makanya lewat bangsa Israel diperkenalkan kembali bahwa ini loh Khalik yang sebenarnya. Jadi bukan kebenaran itu hanya buat untuk orang Israel, bukan. Iya, yang kita Tapi minta bangsa di sini Israel secara akademis, ayatnya di mana dalam kitab Tanakh mengatakan bahwa Torah itu diberikan untuk bangsa-bangsa. Itu yang kita minta ayatnya. Sementara tadi Akizuma sudah mengatakan dalam Ulangan 33 ayat 4, Torah Sefalon Moshe Morsa Keilat Yakov, bahwa Torah itu diberikan kepada Bani Israel, dipercayakan di dunia ini kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa-bangsa. Makanya ada hukum kayak tadi kan, Sabat hanya Bani Israel, perpuluhan hanya bagi Bani Israel dan berlaku di Israel saja, tidak di Indonesia, tidak gitu. Kalau Anda berpendapat begitu ya silakan, itu Anda, tapi kalau kami tidak. Loh, kami tidak, mana ayatnya mengatakan bahwa perpuluhan itu dalam Torah dilakukan di Indonesia atau diberikan kepada pendeta. Di dalam kitab Imamat, perpuluhan itu wajib diberikan kepada orang Lewi, anak yatim dan janda, tidak bisa kepada pendeta. Nggak boleh kau gantikan hak anak yatim untuk pendeta kalian, nggak boleh. Ya, saya tidak mengatakan perpuluhan itu harus buat pendeta, bukan itu pembahasan kita. Ya, ini saya kan hanya masalah mau Torah, menjelaskan mau bahwa bilakan Torah, kebenaran ya, yang sekarang ada yang pada kami bangsa minta Israel di bukan sini, khusus untuk ya, bangsa Israel. sekarang yang kami minta di sini, di mana dalil mengatakan bahwa Taurat itu bagi seluruh bangsa, di mana? Gitu. Kalau menurut asumsi itu monggo. Kebenaran, keselamatan adalah hak segala bangsa. Tidak boleh diklaim ayatnya di mana itu? Kebenaran adalah hak segala bangsa. Ayatnya di mana? Tuhan ya, ayat tanpa mencari apapun kan kita tahu Tuhan itu. Loh, ini diskusi agama, bukan diskusi Pancasila, beda. Nggak boleh begitu. Ini diskusi agama harus ada akademis, harus ada data di dalam kitab-kitab yang kita sedang bicarakan. Tadi saya udah bilang Imamat ada, di dalam kitab Keluaran soal Sabat ada, ya, Fisamru Bani Israel, Sabat untuk bagi bangsa Israel saja. Makanya kenapa orang Islam hari Jumat, karena mereka tidak diperintahkan untuk memelihara hari Sabat, hanya bangsa Israel. Nah, kenapa Kristen dalam ini sekte yang lain juga memelihara hari Sabat sebagai hari ibadah mereka? Itu menyalahi daripada Taurat. Nah, adakah landasan Kristen juga di dalam ayat dalam Perjanjian Baru mengatakan bahwa hari Minggu itulah hari yang harus hari dikuduskan seperti Sabat derajatnya atau seperti Jumat? Apakah ada landasan ayat untuk memelihara hari Minggu sebagai hari beribadah? Kan nggak ada. Jadi kalian ini mau berlandaskan atas kitab mana untuk kebenaran kalian? Gitu. Lanjut. Saya persingkat saja supaya tidak melebar. Saya persingkat saja. Jadi intinya adalah kitab Perjanjian Lama ini hanya fokus menubuatkan satu sosok yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Dan kami meyakini bahwa Yesus Kristus datang benar memang untuk menginjili bangsa Israel yang sudah tidak sesuai dengan keinginan Tuhan menjadi saya paling suka ini kalau ngomong nubuatan Yesus di dalam kitab. Mereka sendiri gagal. Ya. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Saya tanya sama, saya akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya kalau kamu bisa menunjukkan di dalam Tanakh bahwa Raja yang akan datang Sang Mesias itu bernama Yesua atau Yesus. Kalau kamu bisa tunjukkan itu, saya akan menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Dan saya akan menunjukkan kepada kamu bahwa Raja kami orang Yahudi namanya ditulis. Nanti Sang Mesias namanya ditulis dengan sangat gamblang, tertulis namanya. Berbunyi gini. Fe'abdu yatasam Elohim fe'tafid makam asyarakim lahem, ya.
Yeremia 30 ayat 9. Nah, tunjukkan kepada saya di dalam Tanakh bahwa Yesus itu akan datang sebagai Mesias. Tunjukin sesuai ada namanya tertulis seperti Yeremia 30 ayat 9. Baru saya terima Yesus. Jadi kalau kamu mengatakan ada di situ. Di mana ada kata Yesus? Ya, Yeskiel berapa? Tidak perlu ada penulisan nama, tetapi deskripsinya jelas seperti sosok itu. Sekarang saya challenge kamu, kita diskusi. Ada Alkitab sama kamu di situ? Ya. Buka Yeremia 30 ayat 9. Kita akan membuka, we will reveal, kita akan membuka identitas dari Sang Mesias. Yeremia 30 ayat 9, buka. Baca saja, saya tidak pegang apa-apa. David Malkam Ashir Akim Lachem, itu bunyinya. Terus apa artinya? Dan mereka nanti akan menyembah kepada Yahweh Tuhan mereka dan kepada Daud raja mereka Ashir Akim Lachem yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Jadi sang raja yang akan datang, sang Mesias yang akan datang, namanya ditulis, dinubuatkan dan ditulis bukan Yesus tapi Daud yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Jadi identitas sang Mesias Raja Israel yang akan datang nanti by name, namanya akan disebut Mesias itu sesuai dengan artinya pembebas. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Oke, Mesias artinya apa? Iya, Mesias artinya Mesias yang menjadi pembebas dari, bukan hanya pembebas bangsa Israel, pembebas dosa dunia. Yesus. Gini. Sekarang saya tanya dulu kamu harus paham dulu. Arti Mesias apa? Yang diurapi. Betul. Terus Tuhan ada yang bisa mengurapi kepala Tuhan? Diurapi oleh Allah sendiri kan? Oke, kapan Yesus pernah diurapi di dalam Perjanjian Baru? Di mana? Ketika dia dibaptis, disitulah dibaptis, bukan diurapi, oncom, dibaptis itu pakai air, diurapi itu pakai minyak urapan. Jadi kapan kalau kamu bisa menemukan Yesus itu diurapi lewat tradisi Yahudi dengan minyak urapan, tunjukkan kapan Yesus itu pernah diurapi secara tradisi Yahudi. Tunjukkan ayatnya. Itu pada saat dibaptis itulah itu prosesnya, tidak perlu menggunakan yang namanya pengurapan itu ya tradisi Yahudi. Mulai raja Saul, raja Daud, raja Salomo, semua itu diurapi dengan minyak urapan, bukan dengan air. Kalau air itu namanya dimandiin itu namanya. Karena Yesus bukan orang sembarangan. Makanya dia urapi dengan kuasa orang sembarangan. Ya, tapi yang kita cari data di mana Yesus. Iya, kapan Yesus di dalam sejarah, di dalam narasi Alkitab kalian itu PB itu, kapan Yesus itu pernah diurapi memakai kitab minyak urapan, ingat. Seperti arti Mesias adalah yang diurapi ya. Mesias itu artinya yang diurapi, berarti memakai apa? Air, pakai minyak urapan. Yesus tidak perlu diurapi pakai model seperti manusia. Kapan Tuhan pernah diurapi? Nggak ada dalam sejarahnya Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub pernah diurapi karena tidak ada yang bisa memegang kepala Tuhan karena Tuhan tidak punya kepala. Apa kalau anggap begitu apa? Kita kan hanya diskusi. Mau terima atau enggak? Terserah kan. Ya, kamu dari tadi diskusi pakai asumsi tanpa data. Sekarang saya tanya di mana Yesus itu diurapi dengan tradisi Yahudi dengan minyak urapan. Saya katakan kan faktanya ketika dia dibaptis itulah pengurapan. Orang nggak ngerti diskusi lewat data. Lanjut yang lain. Nah, kalian aja yang salah-salah paham, sehingga akhirnya jadi sesat kan? Gitu. Jadi jangan terlalu menganggap karena Kristen menggunakan Alkitab menggunakan perjanjian lama dari Yahudi. Ya, di mana datanya Yesus pernah diurapi pakai minyak urapan itu aja nggak bisa jawab loh kamu. Salah itu. Iya, datanya di mana Yesus pernah diurapi dengan minyak urapan? Di mana? Saya sudah katakan. Cara Yesus diurapi bukan seperti cara manusia. Ketika dia dibaptis, yang mengurapi Yesus siapa? Itu yang pertanyaan, yang mengurapi Yesus siapa? Roh Kudus memakai apa? Ingat peristiwanya ketika dia keluar dari baptisan, inilah aku kasih kepadanya lah aku berkenan. Itulah proses pengurapannya. Itu dibaptis apa diurapi? Itu dibaptis atau diurapi? Dia dibaptis, itulah dia diurapi. Ada ayatnya itu pas dia dibaptis terus diurapi. Mana ayatnya di situ di dalam kitab Yohanes setelah dia dibaptis terus diurapi di mana ayatnya? Ayatnya itu kan peristiwa. Ada ayatnya Pak.
Ketika Yesus Ya, ayatnya ada, Pak. keluar dari Ayatnya air, lalu dia di diurapi. kantor Tidak polisi, boleh terus Pak. begitu. Ya, ayatnya ada di kantor polisi, belum diambil itu, Pak. Ya. Oh ya, cari di sana aja, cari di sana aja. Ya, ambil dulu sama Bapak, ambil Dari dulu. kantor Nanti baru polisi. kita diskusikan lagi ya. Kita diskusikan lagi kalau sudah ayatnya ada. Kalau diskusi itu kita gunakan data, Pak, jangan retorika. Kalau hanya retorika, semua orang juga bisa, Pak, seperti itu. Ya, baik. Silakan Evangelion. Itu kan faktanya terjadi. Silakan. Beleng-beleng ini mah rupanya. Aduh, parah kali kau. Diurapi itu pakai kelapa. Tahu pakai kelapa, diurapi itu. Jadi sayur. Udah. Pakai retorika, ayat ditambah-tambah. Sementara kan Yesus mengatakan jangan menambah ayat, jangan mengurangi ayat. Ayat ditambah-tambah. Ambil dulu ayatnya di kantor polisi. Setelah itu baru kita bicarakan lagi di sini. Silakan Evangelion. Bang Juma, monitor Bang Juma. Ya Bang, salam Bang. Ya, silakan Evangelion. Mau tanya ini ke Bang Juma, monitor gak ini Bang? Monitor. Tanya apa? Ada. Iya Bang, mau tanya Bang. Silakan. Tuhan yang dipercaya umat Islam itu Allah SWT Bang ya? Iya, Allah Subhanahu wa taala, bukan YKT alias Yesus Kristus. YKT. Nah. Ya. Nah gini Bang, Allah Subhanahu wa taala itu ada nggak Bang? Ada, kenapa? Sesuatu yang tidak terlihat belum tentu itu tidak ada. Ya gini Bang, mana ayatnya kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan ada Bang? Kalau di dalam Al-Quran Allah mengatakan ada, tidak akan pernah yang namanya ketemu. Karena yang namanya kata-kata ada itu adalah ada yang mengadakan. Tidak ada di dalam Al-Quran satupun juga mengatakan Allah itu ada. Tidak ada. Allah itu maha ada. Ya. Kalau Yesus ada, dikatakan aku ada sebelum Abraham ada. Artinya ada yang mengadakan. Sementara di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat ditemukan dalam Al-Quran bahwa Allah itu menyatakan ada. Tidak ada. Karena ada itu adalah ada yang mengadakan. Allah Iya, itu maksudnya ada. Silakan. Maksudnya gini loh Bang Mahadewa. Kalau Tuhan itu ada, harusnya kan dia menyatakan dirinya kepada utusannya, kepada Nabi Muhammad kalau dia ada gitu dalam firman-Nya. Kenapa di Al-Quran tidak sedikit pun pernah mengatakan Allah jika Allah SWT itu ada gitu loh. Ya, YKT dibilang ada nggak? Dibilang ada ya YKT ya? Betul ya? Iya kan menyatakan diri Bang kalau ya menyatakan dia diri emang sudah ada. sebelum Abraham ada. Artinya ketika YKT mengatakan ada, artinya ada yang mengadakan. Betul tidak? Ya makanya itu Bang, saya tanyakan. Ya saya tanya lagi ke Abang. Abang kalau mau masuk ke Islam, bertanya mengenai soal Islam, jangan dicampurkan antara Islam dengan Kristen. Tidak akan pernah nyambung. Antara hak dan yang batil tidak akan pernah nyambung. Kalau masuk ke pengajaran Islam, kita masuk ke Islam. Kalau kita masuk ke Kristen, kita masuk ke Kristen. Jangan dicampur aduk. Ketika Yesus mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada, artinya ada yang mengadakan di situ ya. Ada yang mengadakan Yesus, betul? Berarti yang mengadakan Allah siapa Bang kalau di Islam? Kan tidak menyamakan Allah itu bukan ada, Allah itu maha ada. Sebelum kata-kata ada, Allah sudah ada. Sebelum ada kata-kata kapan, Allah itu sudah ada. Ayatnya maha ada mana Bang? Aduh ya Allah, ya Robi ini orang. Kita masuk ke Kristen aja. Sekarang saya tanya. Ini saya kan tanya, di clear dulu Bang. Berarti nggak ada Bang. Nggak bisa Bang, saya nggak bisa jawab Bang. Iya nggak apa-apa. Nggak ada juga nggak apa-apa. Coba tanya sama Bang Zuma tuh. Jangan sama saya aja nggak apa-apa. Yesus itu ada, artinya ada yang mengadakan, betul tidak? Coba tanya sama Bang Zuma. Saya tanya, Yesus itu ada. Pertanyaan artinya saya ada yang mengadakan. Aku nggak mau lari ke konteks dulu. Ya udah, saya maaf ikutan nimbrung ya soal pertanyaan ada dan tidak ada. Mungkin saya tidak bisa menjawab berdasarkan pakai dalil karena saya tidak paham tentang agama.
Saya hanya berdasar logika, tapi seingat saya ada di situ tentang sifatullah, sifat Allah yang maha ada di situ. Mungkin otan-otan ini tidak paham tentang sifatullah ya. Ya. Coba mana ayatnya, Bang? Tanya ada tidak ada. Dalam keadaan tidak ada, nanti sampai ke sana nanti filsafat jadi jawabannya. Saya hanya mau menambahkan tentang ketuhanan otan ini. Saya waktu kecil, agama saya itu maaf, ada dalilnya. Dalilnya itu kan bisa bersifat tekstuali, teks, dan di luar konteks namanya apalah, tarjamah atau apa. Saya tidak berwenang untuk menjawab itu karena ilmu saya tidak menjawab sampai ke sana. Saya hanya percaya mungkin dari filsafat yang bisa menjawab. Dari filsafat akan bisa menjawab seperti itu. Tapi ketika saya belajar tentang keagamaan, tentang ketuhanan, ketika guru saya ada seorang murtadin, ya, saya waktu kecil SMP itu saya sekolah di sekolah Katolik. Jiwa saya terguncang ketika saya suruh membaca Alkitab. Di situ saya harus membaca Allah. Saya membaca Allah karena guru saya pun mengajarkan tidak ada namanya Allah. Itu penghinaan. Dan di situ saya bertanya tentang Allah di kitab ini apa? Kenapa menyebut Allah? Dia kembali lagi tentang tarjamah, tafsiran. Kok bisa ada kata Allah di situ di anak seperti itu? Karena Anda bertanya tentang ada apa tidak ada. Ini pertanyaan seorang menuju maaf ya, yang tidak punya agama atau mungkin yang punya Tuhan tapi tidak beragama atau agnostik. Mungkin saya posisi dan memposisikan diri saya memang agnostik. Pun mengakui adanya Tuhan, tapi saya belum bisa menjalankan syariat atau agama secara baik dan konsisten. Ketika saya ditanya, Tuhan apa ada apa tidak ada? Kalau saya komunis, artinya tidak mengakui ada Tuhan, sederhana saya bilang nggak ada Tuhan. Pakai dasar apapun saya akan membuktikan bahwa tidak ada Tuhan. Ketika Anda ditanya, ke Anda bertanya, ada Tuhan nggak? Ada Allah nggak? Kalau saya jawab pakai logika aja lah. Logika anak SD nih. Kalau memang Islam dibilang tidak ada Allah di dalam kitabnya misalnya, udah jelas kok. Ada. Tapi Anda bisa membutuhkan satu kata. Mana buktinya? Buktinya kalau memang Anda semua tentang semuanya tidak belum ada, matilah baru Anda tahu. Padahal sudah dijawab. Adanya Allah itu lebih dekat di urat nadi kita, kematian. Iya, Bang Kusno, izin menambahkan. Mungkin ya. Bang Ahimoto mau masuk, silakan. Jadi bagaimana seorang Muslim ini silakan Bang Dewa. Bang Kures foto. Oh iya. Ya. Sebenarnya Dewa bisa jawab pertanyaan dia, ya kan? Tetapi dia berusaha untuk mencampurkan antara Kristen dengan Islam. Nah, di dalam surah Al-Baqarah juga ada. Cuma Dewa pengen tahu dulu, ketika dia mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada, artinya Yesus ada yang mengadakan. Kecilin itu. Tidak. Betul. Maaf, saya betul bisa atau maaf. Tidak? Bisa nggak saya tambahkan lagi biar mungkin apa dikatakan Bang Dewa itu bisa. bisa. Aja Bung Kusno. Oh, baik. Nanti silakan ditambahkan sama guru-guru saya semua. Jadi bagaimana cara aja dia belum tentu paham maksudnya. Dan dia sebenarnya paham tapi tidak mau mengakui. Hanya satu untuk orten ini. Silakan Bang Moto. Iya, jadi bagaimana cara kita mengetahui Allah itu ada? Mudah. Karena apa? Dari mana? Quran itu apa? Kalamullah, perkataan dari Allah. Mustahil perkataannya itu ada tanpa ada eksistensinya. Semudah itu. Jadi bagaimana cara membuktikan Allah ada? Gampang. Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Mustahil ada perkataannya tapi nggak ada eksistensinya, itu mustahil. Paham ya? Lanjut. Abang-abangku, guru-guruku semua, lanjut. Saya kasih dalil boleh ya? Surah Al-Baqarah ayat 255, Bang. Mana pengakuan Allah SWT itu ada, Bang? Enggak, kita ini dulu. Kita satu-satu pertanyaannya. Tadi ente mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada, itu pernyataan dari Yesus. Artinya Yesus ada yang mengadakan ya.
Tuhan ente ada yang mengadakan. Bukan mengadakan, memang sudah ada di mana pengakuan. Berarti artinya ada yang mengadakan, betul tidak? Ada yang mengadakan. Yang mengadakan Tuhan ente itu adalah Tuhan kami. Yang mengadakan YKT Jangan lari ke itu situ adalah Allah dulu. Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya tadi apa? Baik, Bang Juma silakan, Bang. Iya. Jadi gini. Konteks, Bang. Iya, oke. Kita analogi aja dulu ya. Karena sudah banyak teman-teman menjawab, analogi dulu. Bisakah kita mengatakan bahwasanya seekor binatang itu ada meskipun kita tidak melihat binatangnya, cukup melihat jejak kakinya? Apakah kita bisa menarik kesimpulan bahwa binatang itu ada karena kita melihat jejak kaki? Menurut akal sehat Anda, binatang itu ada atau tidak ada? Padahal kita sudah lihat jejak kakinya. Itu dulu. Yang saya tanyakan Bang Juma, pengakuan Allah SWT. Saya tanya ini dulu. Saya tanya itu dulu. Anda kan mau waras nih selama ini berpuluh tahun miring nyembah makhluk kan gitu ya. Yang Anda maksud dalam Kristen ada itu kan ketika kemudian jadi bayi kan? Hore, Tuhan ada. Sebelum sembahan Anda itu keluar dari rahim manusia kan Anda mengakui Tuhan Anda nggak ada, betul? Karena Yesus belum nampak jadi bayi kan itu ya yang Anda pahami kan? Tidak ada pengakuan, ada berarti kan memang itu tidak ada Bang gitu loh Bang. Innani anallah la ilaha illa ana. Dah selesai. Sekarang jejak binatang yang Anda lihat itu membuktikan aku Bang, dalam kitab kita juga itu mengaku aku tapi tidak pernah bisa menyatakan. Yang bisa menyatakan itu adalah Yesus Bang gitu loh. Oh ya itulah. Sekarang saya tanya sama Anda, sebelum sembahan Anda itu menjadi bayi, sembahan Anda itu ada atau tidak ada? Itu dulu. Ayo. Makanya. Jangan makanya. Saya tanya, sebelum sembahan Anda menjadi bayi, sembahan Anda itu ada atau tidak ada? Jawab itu dulu. Jangan tanya ke saya Bang, saya kan tanya ke Bang Juma. Iya, supaya saya selaraskan dengan kemampuan akal Anda, otak Anda untuk berpikir. Firman Allah itu menyatakan kepada Nabi Muhammad kalau Allah itu ada. Gitu aja Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku membuktikan keberadaanku melalui diri manusia. Yang kedua, inna matun firmani tabazikra hasya rahmana bil gaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihat Allah. Ketiga, wa qalu law kunna nasma'u anaqulu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu selalu ingin melihat Tuhannya. Padahal Nabi Musa kemudian pernah melakukan itu. Bukan melihat. Pernah minta. Sabar dulu. Nabi Musa pernah minta sabar. Kalau Anda bertanya berarti Anda murid kan? Nah, dengarkan gurumu menjelaskan. Nabi Musa alaihissalam kemudian pernah datang bermunajat kepada Allah. Walamma ja'a Musa lima qatina wa kallamahu rabbu. Dan Nabi Musa datang bermunajat kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepadanya. Qala, Nabi Musa kemudian berkata kepada Allah, ya Tuhanku, Rabbi arini anzur ilaik. Saya ngerti, saya paham, engkau itu ada. Pencipta langit dan bumi, engkau itu pasti ada. Mustahil engkau itu tak ada. Tetapi aku ingin melihatmu ya Allah. Aku ingin melihat seperti apa wajahmu. Rabbi arini anzur ilaika. Aku ingin menatap wajahmu. Kamu itu seperti apa sih? Tampakkanlah dirimu kepadaku ya Rabb. Apa kata Allah? Lantarani. Wahai Nabi Musa, engkau tidak akan dapat melihat wajahku. Jadi Nabi Musa itu tidak pernah melihat Tuhan, tapi menyadari keberadaan Tuhan itu pasti. Berbeda dengan Kristen, nanti mereka mengatakan Tuhan itu ada ketika sembahannya mama nenen. Kristen tepuk tangan, Tuhan itu ternyata ada. Kan gitu Kristen itu ya.
Itu Kristen. Asmaul Husna dalam Asmaul Husna. Sabar dulu. Jangan terlalu ketinggian. Jangan terlalu ketinggian. Akal Anda tidak akan sampai ke sana. Jangan terlalu ketinggian. Nah, jadi Nabi Musa minta bertemu melihat Allah. Makanya dalam kitabnya orang Yahudi di Keluaran 33 nomor 20, tak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Karena kapan melihat Tuhan? Hancur alam semesta ini, nggak bisa. Allah itu tidak bisa dilihat. Nggak ada manusia yang pernah bisa melihat Tuhan, nggak ada. Termasuk Yesus. Yesus itu nggak bisa melihat Tuhan. Oke, karena Yesus sendiri adalah makhluk. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang itu terdapat tanda-tanda keberadaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Masalahnya Anda tidak berakal. Oke, udah saya jawab ya. Sudah saya jawab. Nah sekarang saya balik nanya. Saya balik nanya kepada saudara. Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya, wahai penyembah mantan mayat. Dengarkan. Sebelum Tuhan Anda dilahirkan ibunya, apakah Tuhan Anda itu sudah ada? Jawab. Saya sudah menjelaskan. Dan saya bukan alat pemuas. Sekarang saya tanya kepada Anda, hei penyembah mantan mayat, dengarkan. Sebelum Tuhan Anda, sembahan Anda, jelmaan dewa Zeus bernama Yesus menjadi manusia, apakah Tuhan Anda itu sudah ada? Jawab. Tidak ada jawaban Bang ya. Berarti udah turunkan monyet penyembah bangke ini, turunin. Kamu ke gereja, jilat pantat pendeta, mudah-mudahan otakmu bisa waras. Oke, silakan yang lain, lanjutkan. Padahal tadi satu pertanyaan dulu tadi Bang. Dewa pengen tahu sebelum masuk ke ayat. Karena ketika kita membacakan ayat Al-Quran, Al-Quran itu kan diperuntukkan untuk orang-orang Muslim, untuk umat Muslim. Nah orang seperti dia tidak akan pernah yang namanya percaya sama Al-Quran. Tadinya Dewa mau menunjukkan di depan mata dia langsung. Tapi ya sudah, enggak apa-apa. Sekali lagi ya Dewa katakan ya, di dalam Al-Quran tidak ada menyatakan Allah itu ada. Tidak ada sama sekali ya. Kalau ada yang menyatakan Allah itu ada, artinya Allah ada yang mengadakan. Tidak ada satupun juga tidak akan pernah ditemukan. Karena Allah itu maha ada. Sesuai tadi yang dikatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Allah yang mengurus segala makhluk. Di dalam surah Al-Hadid ayat 3, apa ya Bang, lupa Bang? Dialah yang awal dan yang akhir. Di situ sudah jelaskan ya, eksistensi Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Baik, silakan Pak Abu. Kenapa Pak Abu? Rahel, Muslim Kristen. Rahel. Oh Rahel. Anak Muslim. Anak yang kemarin. Ya. Oh iya Bang ya. Jadi kata ada itu kalau di dalam perspektif orang Kristen, ada itu fisik gitu loh. Eksistensinya harus fisik gitu. Makanya pendahulunya orang-orang Yunani itu memfiksikan Tuhan di dalam bentuk-bentuk, ada patung gitu. Nah jadi kata ada itu bagi teman-teman Kristen itu berbentuk fisik gitu. Itu makanya Tuhan dibentukkan fisiknya menjadi sesuatu yang bisa dilihat gitu. Kalau Judaism, orang Yahudi nggak begitu. Dari tengah-tengah api engkau mendengar suara, tapi satu rupa atau timuna nggak ada. Jadi yang didengar oleh Musa dan orang-orang Israel pada waktu itu adalah hanya suara saja. Gitu, nggak ada melihat. Benar, Musa tidak pernah melihat Tuhan. Musa meminta untuk melihat, tapi nggak bisa. Gitu. Betul itu. Nggak ada dalam Torah ayatnya. Lanjut. Baik, kalau di dalam Yahudi, Judaism, ada nggak pernyataan di dalam Torah kalau Tuhan itu ada? Ada nggak Bang Bill? Ya nggak ada, dibilang maksudnya eksplisit bahwa aku ada. Maka itulah aneh ya pertanyaannya ya.
Pertanyaannya Kalau di aku mana ada sudah- setelah Abraham ada, benar kata Dewa, berarti dia diadakan, dibuat gitu. Iya, iya. Betul, betul. Ya silakan, Mbak Mira Santika, silakan. Mira Santika. Mirao. Oh, Mirao. Mirao. Mirao Kristen Muslim. Ini nge-report ini. Di atas cuma nge-report doang, jadi berhala. Kang Kian, cari yang lain Kang Kian. Nih Mirao katanya menggugat di bawah. Sekarang Mike ngomong dong Mirao. Ya itulah Oten ya. Bisanya cuma menghujat, menghina. Padahal Islam itu nggak ada masalah loh sama Oten itu. Nggak ada masalah sama sekali. Allah nggak ada masalah, Nabi Muhammad pun tidak ada masalah dengan mereka. Mereka sedang bermasalah dengan hati mereka sendiri itu. Ketika bertanya, Mirao katanya mau ini. Katanya mau debat tadi Mirao. Kalau nggak speak up saya turunin nih. Mirao. Ya jadi berhala buat apa di sini cuma nge-report aja. Turunlah. Turunkan Kang Kian. Cari yang lain saja. Bang Juma monitor Bang Juma, betul nggak pernyataan Dewa tadi Bang Juma mengatakan seperti itu? Bang Juma. Butet naik Butet. Jadi sesuatu yang ada itu tidak perlu yang namanya harus kelihatan ya. Kita tahu yang namanya listrik. Listrik itu ada atau tidak? Listrik itu ada, kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Bahkan ketika seorang ateis disuruh memegang listrik, beliau tidak berani memegang listrik. Seorang syekh memerintahkan kepada seorang ateis untuk memegang yang namanya listrik. Orang ateis itu menyatakan dia tidak berani. Saya tidak berani untuk memegang listrik. Buat apa katanya? Ada atau tidak? Buktikan ada atau tidak ada. Kelihatan atau tidak? Nah, cuma hanya sebatas pernyataan seperti itu saja. Alhamdulillah itu orang ateis akhirnya sadar itu. Ternyata sesuatu yang tidak terlihat itu belum tentu itu tidak ada. Dinyatakan tidak ada. Dia tidak berani memegang listrik. Listrik tidak kelihatan, sementara listriknya ada. Betul. Ya itu tadi yang aku bilang, kata ada itu kalau di perspektif otaknya Oten itu harus berbentuk fisik gitu. Butet naik sini Butet. Butet. Jadi Mahadewa, saringan di otaknya orang Kristen itu Tuhan menjadi manusia. Itu saringannya. Jadi setiap ada ayat yang keluar dalam Taurat maupun kitab Nefim atau Ketuvim itu lewat saringan Tuhan menjadi manusia. Nah, itu yang bikin mereka tidak bisa dekat dengan firman Tuhan. Jadi selalu menjauh. Karena apa? Konsep sensor Tuhan menjadi manusia ini yang masih melekat di otak mereka. Ketika itu sudah keluar, maka orang Kristen akan membuang Yesus jauh-jauh. Dan ini yang di bawah katanya ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah tokoh fiktif. Nah kita buktikan yang tokoh fiktif itu siapa? Yesus atau Nabi Muhammad? Andaikan Yesus itu bukan tokoh fiktif, ada nggak peninggalan Yesus? Coba tunjukkan satu aja peninggalan Yesus itu apa yang ditinggalkan oleh Yesus ketika dia mengajar, ketika dia hidup di Bani Israel. Nggak ada sama sekali. Kolornya ada itu. Kolornya nggak ditemukan, salibnya ada tidak itu ada. Di museum. Bajunya tidak ada, semua tidak ada. Apa yang ada di dalam Yesus coba? Tunjukkan kalau misalkan Yesus itu tokoh yang pernah ada. Saya pribadi ya Bang Billy ya, dan rekan-rekan di sini yang menonton 1K, wallahi ya, demi Allah, andaikan Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam tidak tertulis di dalam Al-Quran, 1% pun saya tidak akan percaya kepada Yesus. 1% pun saya tidak akan percaya kepada Isa atau Nabi Isa alaihissalam. Nggak akan percaya saya. Tapi karena Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam tertulis di dalam Al-Quran, 100% saya percaya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melihat Nabi Muhammad itu ada atau tidak, lihat sorbannya Nabi Muhammad ada, pedangnya Nabi Muhammad ada, terompahnya Nabi Muhammad ada. Apa yang kurang?
Nah sekarang Yesus dikatakan bukan tokoh fiktif. Mana peninggalannya? Mana satu aja? Saya minta satu peninggalannya apa? Apa yang bisa kita lihat? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Ya, umat Muslim mana yang percaya kalau misalkan Nabi Isa alaihissalam tidak tertulis di dalam Al-Quran, terus harus percaya? Nggak akan percaya kami. Nggak akan percaya. 1% pun juga. Tapi Kata Bang Billy ada Bang Dewa itu kolornya Bang Dewa. Nggak ada kolornya. Yesus ditelanjangi itu. Tuhan dipermalukan itu. Oh, nggak ada Bang Billy. Tuhan Kolornya juga Bang Billy dipermalukan. itu kolor Tuhan terus. dilecehkan itu, Om Billy. Tuhan dilecehkan. Setiap hari dipermalukan sama mereka. Pantas tidak yang namanya Tuhan dipermalukan sama umatnya? Pantas atau tidak? Mereka ingin masuk ke surga, tetapi Tuhan mereka dipermalukan setiap hari. Lihat ke gereja, mikir di situ Oten. Jangan botol, mikir di situ. Lihat ke gereja. Ada berapa banyak foto-foto Yesus yang dipajang sama mereka? Ada berapa banyak patung-patung Yesus di gereja? Tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, cuma menggunakan kolor saja. Dipermalukan, dipertontonkan, auratnya diperlihatkan. Pelecehan seksual itu. Malu atau tidak? Mikir coba di situ. Mikir. Masa Tuhan dipermalukan seperti itu? Kita saja ya yang betul. punya orang tua. Makanya ketika Kita Tuhan punya itu- orang tua. Ya, kita punya orang tua nih Bang Bil ya. Kita punya orang tua kita sudah wafat, orang tua kita fotonya dipajang di ruang tamu, tanpa menggunakan baju, tanpa menggunakan celana, pantas atau tidak orang tua kita diperlakukan seperti itu? Dipermalukan, dipertontonkan sama tamu, pantas atau tidak? Coba berpikir di situ pakai otak, ya. Tuhan kalian dipermalukan itu. Setiap hari dilihat, setiap hari ditonton, auratnya kelihatan, celana dalamnya kelihatan, pelecehan seksual itu. Pelecehan itu namanya. Nggak pantas seperti itu, ya. Mau masuk ke surga tapi Tuhan dipermalukan. Sependek ilmu pengetahuan kami, yang namanya Tuhan itu diagungkan, yang namanya Tuhan itu dimuliakan, disujud, disembah. Itu betul, seperti itu. Tuhan kok dipermalukan sih, suka aneh-aneh aja. Mau masuk ke surga. Nah, untung aja Allah itu tidak